Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun berada, selalu dalam sukacita. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya adik-adik sudah siap kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Betul, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini ya Tuhan telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai 24 dan ayat ke-35 sampai ayatnya yang ke-43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu dan anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu ini adalah jangan takut, percaya saja. Ayo sekarang adik-adik ikutin kakak, kita mengucapkannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Ulangi sekali lagi yuk adik-adik. Jangan takut, percaya saja. Wah, puji Tuhan, kakak senang sekali karena adik-adik sangat bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kakak akan menceritakan tentang seorang yang bernama Yairus. Yairus adalah seorang pejabat rumah ibadah. Yairus sangat dihormati oleh orang banyak karena dia adalah seorang pejabat. Suatu ketika, Yairus merasa sangat sedih. Yairus sedih karena anak perempuan yang dikasihinya sedang sakit parah. Yairus sudah berusaha untuk mengobati anaknya, namun
anaknya tak kunjung sembuh. Ketika Yairus mendengar Yesus akan datang ke daerah itu, Yairus sangat bersemangat dan ia pergi untuk menemui Yesus. Meskipun Yairus tahu ia akan dicibir dan diejek oleh orang-orang karena Yairus yang seorang pejabat terhormat datang memohon kepada Yesus. Namun Yairus tetap yakin dan percaya bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Dengan imannya, Yairus pergi, datang kepada Yesus. Ia tersungkur dan memohon kepada Yesus untuk mau datang ke rumahnya. Nah, adik-adik, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang membawa berita yang sangat menyedihkan kepada Yairus. Orang itu berkata bahwa anaknya sudah mati. Yairus merasa sangat sedih. Namun Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yairus mendengarkan kata-kata Yesus dan ia pun percaya bahwa anaknya akan sembuh. Ketika sampai di rumah, mujizat pun terjadi. Anak perempuan yang sakit parah bahkan sudah dikatakan meninggal oleh orang-orang, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, anak itu pun akhirnya sembuh dari sakitnya. Wah, sangat luar biasa kuasa Tuhan Yesus ya adik-adik. Ia mampu menyembuhkan seorang anak yang sakit parah, bahkan sudah dikatakan meninggal oleh orang banyak. Adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, dari kisah Yairus tadi, kita kembali diingatkan untuk jangan pernah takut menghadapi apapun dan hanya mau percaya kepada Yesus. Ayo adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang masih suka takut kalau tidur sendirian? Atau ada yang mungkin masih takut ke kamar mandi sendirian? Wah, jangan ya adik-adik. Ayo, siapa yang masih ingat tema kita hari ini? Ya betul, jangan takut, percaya saja. Nah, ketika adik-adik merasa takut dalam menghadapi sesuatu, yang harus dilakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ketika kita merasa takut, kita berdoa dan mohon kekuatan dari Tuhan. Dan yakinlah, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, jangan pernah takut ke kamar mandi sendirian lagi ya. Atau jangan takut bobok sendirian lagi ya. Anak-anak sekolah minggu harus jadi anak-anak yang berani. Adik-adik harus ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Masa depan anak-anak sekolah minggu ada di tangan Tuhan Yesus. Tetaplah hidup di dalam kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan kepadanya. Adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akhiri, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu untuk tidak pernah takut dalam menghadapi apapun dan semakin percaya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh hikmat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang ceria dan menjadi berkat di mana saja. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.